Anda kembali menyaksikan Patroli bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, tidak jarang umpatan atau cacian kerap dilontarkan untuk melampiaskan rasa amarah terhadap seseorang. Tapi bukannya membuat lega. Ucapan kasar itu justru kerap membuat sakit atau hati terluka dan nyawa pun menjadi taruhannya. Jagalah lisan, salah-salah lontarkan ucapan nyawa pun jadi taruhan. Seperti yang menimpa perempuan muda asal desa Gasing, Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan ini. Perempuan berumur 16 tahun itu dilarikan ke klinik akibat terluka parah dianiaya suaminya. Beruntung nyawanya tertolong setelah dirujuk ke rumah sakit. Sempat kabur melarikan diri, tersangka akhirnya diringkus polisi di kawasan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Hasil penyelidikan polisi mengungkap penganiayaan dipicu cekcok mulut dengan kata-kata kasar. Gara-gara sang suami kerap pulang hingga larut malam. Pelaku merasa kesal dengan ocehan atau kata-kata dari korban. Seketika itu pelaku tersebut emosi kemudian mengambil pisau atau parang di dapur lalu melukai korban dengan parang tersebut. Nasib lebih tragis dialami seorang pria yang jasadnya ditemukan dalam got di Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dalam perkembangan penyelidikan, pria berumur 32 tahun itu ternyata dibunuh oleh rekan kerjanya di tempat bordir. Hal itu diperkuat dengan temuan sampel bercak darah saat olah TKP di tempat usaha konveksinya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya, tersangka nekat membunuh rekannya, salah satunya dipicu emosi gara-gara ucapan korban. Tersangka merasa kesal ataupun emosi dan juga karena tersangka dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, muncul niat daripada tersangka untuk memiliki motor milik korban. Akhir duka dari pedasnya kata-kata juga menimpa seorang wanita di Dusun Kenyayan, Desa Bakauheni, Lampung Selatan. Wanita berumur 23 tahun itu tewas usai dianiaya suaminya dengan kabel di kamar kontrakannya. Hasil penyelidikan polisi mengungkap pembunuhan dipicu rasa kesal, cekcok dengan kata-kata menyakitkan, lantaran korban mendesak minta diceraikan. Ya, caci maki atau terucapnya kata-kata kasar dalam sebuah konflik menandakan adanya gejala frustasi yang dialami seseorang. Seringkali bahkan ucapan kasar itu menjadi salah satu stimulus saat seseorang melakukan kekerasan atau bahkan berujung pada pembunuhan. Hal ini kemudian menjadi salah satu bentuk bagaimana kemudian luapan emosi, luapan kemudian agresivitas itu akhirnya menjadikan orang-orang tersebut terpicu kemudian bisa melakukan kekerasan tersebut. Yang kedua, dalam konteks tertentu memang ini menjadi salah satu bentuk tingkat frustasi seseorang. Saat mereka tidak bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang mereka hadapi, maka pelampiasan secara emosional itu menjadi jalan keluarnya. Agar tak membuat kondisi semakin rumit, ketika dihadapkan kondisi cekcok dengan kata-kata kasar, janganlah buru-buru dimasukkan ke dalam hati. Tahan diri saat menghadapi seseorang yang penuh emosi. Sebetulnya ketika kita tahu bahwa situasinya memungkinkan untuk mengkomunikasikan ketidaknyamanan tersebut, kita bisa berkomunikasi secara asertif bahwa sebenarnya nggak nyaman loh diperlakukan seperti ini gitu. Tapi memang ketika kondisinya kita nggak memungkinkan untuk berbicara secara asertif, ya hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga jarak dengan pelaku gitu agar dampaknya tidak terlalu berkepanjangan. Kata-kata kasar yang merendahkan atau berupa makian bisa timbulkan dampak buruk yang berpotensi menimbulkan sakit hati yang mendalam, bahkan bisa berujung kekerasan. Diperlukan rasa empati dalam berkomunikasi agar tak timbulkan tragedi. Tim Liputan melaporkan.